perkalian antara dua suku. Yang pertama adalah 2A plus 4B dikalikan dengan A dikurangi 3B. Cara untuk menyelesaikan perkalian dengan bentuk seperti ini, Anda dapat melakukannya dengan cara distributif, yaitu bagian depan dan bagian depan suku pertama kalikan dengan bagian depan suku yang kedua. Bagian depan suku yang pertama kalikan dengan bagian belakang suku yang kedua. Demikian juga untuk bagian belakang suku yang kedua kalikan dengan bagian depan dan bagian belakang suku yang kedua. Dari contoh yang pertama kita peroleh hasilnya adalah 2A kuadrat dikurangi 6AB ditambah 4AB dikurangi 12B kuadrat. Atau bisa kita sederhanakan dengan menjumlahkan variabel-variabel atau suku-suku yang sejenis, sehingga kita peroleh 2A kuadrat min 2AB minus 12B kuadrat. Untuk contoh yang kedua, yaitu 8X dikurangi 4 dikali dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Ini pun sama seperti contoh yang pertama, walaupun suku pada bagian depan memiliki 2 buah suku, subsuku, dan suku pada bagian belakang memiliki 3 buah subsuku, maka dapat Anda kalikan dengan cara yang sama. Bagian depan pada suku yang pertama kalikan seluruhnya dengan suku pada bagian belakang. Bagian belakang suku yang pertama kalikan seluruhnya dengan bagian dari suku yang kedua. Sehingga dari hasil perkalian secara distributif tersebut kita peroleh 32X pangkat 3 dikurangi 24X kuadrat ditambah 16X dikurangi 16X kuadrat ditambah 12X dikurangi 8. Suku-suku yang sejenis dapat kita sederhanakan sehingga kita peroleh 32X pangkat 3 min 40X kuadrat ditambah 28X dikurangi 8. Itu untuk menyelesaikan perkalian pada aljabar. Sekarang kita lanjutkan ke bagian pecahan. Pecahan pada aljabar pada prinsipnya sama seperti pecahan biasa atau pada aritmatika, yaitu jika operasinya adalah penjumlahan, maka syaratnya adalah penyebutnya harus kita samakan. Pengurangan pun demikian. Untuk pembagian atau perkalian, tidak ada syarat tertentu untuk melakukan operasi. Dapat kita operasikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama untuk bagian pecahan ini. AB dibagi dengan C ditambah CB dibagi dengan A. Maka langkah pertama adalah kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi AC. Kemudian untuk pembilangnya bisa mengikuti AC untuk penyebut yang baru, sehingga untuk pembilang AB menjadi A kuadrat B. Dari mana A kuadrat B? Yaitu dari suku yang pertama, karena dari C menjadi AC, maka kita kalikan dengan A. Sehingga pada bagian pembilang kita kalikan juga dengan A, sehingga menjadi A kuadrat B. Untuk bagian yang kedua, CB per A menjadi C kuadrat menjadi C kuadrat B. Karena pada suku yang kedua, masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan C. Dari penyebut yang sudah disederhanakan atau penyebut yang sudah disamakan tersebut, selanjutnya kita operasikan
kita peroleh B, atau bisa kita faktorkan karena memiliki variabel yang sama, yaitu B kurung buka A kuadrat ditambah C kuadrat dibagi dengan AC. Itu adalah penyelesaian untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, AB dibagi dengan C dikurangi 1, maka kita peroleh hasilnya. Kita samakan juga penyebutnya menjadi C, sehingga untuk 1 berarti menjadi C per C. Di situ bisa kita lihat penyelesaiannya adalah AB dikurangi C dibagi dengan C. Untuk penyelesaian soal nomor 3, AB per C ditambah AC per B ditambah BC per A, maka caranya kita selesaikan terlebih dahulu suku-suku yang berada di dalam kurung. Karena operasinya penjumlahan, maka caranya pun kita buat penyebutnya menjadi sama, yaitu BC. Sehingga pembilangnya menjadi AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Dari suku yang sudah kita samakan penyebutnya tersebut, selanjutnya akan kita operasikan dengan suku BC per A. Maka caranya kita samakan juga penyebutnya menjadi ABC. Sehingga penyelesaian dari contoh soal yang kedua ini menjadi A kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat C kuadrat plus B kuadrat C kuadrat dibagi dengan ABC. Demikian untuk video yang ketiga tentang aljabar ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.